wabarakatuh. Hai everybody, perkenalkan nama saya Al-Arif Al-Mubarak Marsendo, NPM 22412033, kelas AKT 22A. Kali ini saya akan membacakan materi sistem akuntansi. Apa itu sistem akuntansi? Sistem akuntansi adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan. Sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencatatan pendapatan dan pengeluaran hingga pengelolaan aset, perencanaan pajak, dan pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi keuangan perusahaan. Komponen utama sistem akuntansi. Sebuah sistem akuntansi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu jurnal. Jurnal adalah catatan transaksi keuangan secara kronologis. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal sebelum diposting ke buku besar. Kedua, buku besar. Buku besar merupakan catatan transaksi yang sudah diposting dari jurnal ke akun-akun tertentu. Ini membantu melacak perubahan dalam setiap akun keuangan. 3. Neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang mencerminkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. 4. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan pendapatan, mencatat pendapatan dan biaya perusahaan selama ini periode waktu tertentu. Ini mengungkapkan apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Berikutnya, unsur sistem akuntansi. Sistem akuntansi memiliki unsur utama yang membentuk dasar dari sistem tersebut. Unsur ini mencakup yaitu 1. Akun. Akun dalam sistem akuntansi adalah tempat di mana transaksi keuangan dicatat. Masing-masing akun menggambarkan jenis transaksi atau aset yang terlibat seperti akun kas, akun piutang, dan akun persediaan. 2. Transaksi. Transaksi adalah peristiwa keuangan yang terjadi dalam bisnis seperti penjualan barang atau pembayaran gaji karyawan. Setiap transaksi harus dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi. 3. Pencatatan. Pencatatan adalah proses mencatat transaksi ke dalam jurnal. Pencatatan harus dilakukan dengan teliti dan akurat. 4. Pelaporan. Pelaporan melibatkan pembuatan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan. Berikutnya, manfaat sistem akuntansi yang efisien. Sistem akuntansi yang efisien memiliki banyak manfaat, terutama dalam konteks bisnis. Berikut beberapa di antaranya, yaitu 1. Pemantauan keuangan yang akurat. Dengan sistem akuntansi yang baik, Anda dapat memantau keuangan perusahaan dengan sangat akurat. Anda akan tahu seberapa baik dalam bisnis Anda berjalan dan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. 2. Pengambilan keputusan yang bijak. Informasi keuangan yang akurat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Anda dapat menilai kinerja produk, proyek, atau divisi bisnis dan menyesuaikan jika diperlukan. 3. Kepatuhan pajak. Sistem akuntansi yang efisien membantu Anda mematuhi peraturan pajak. Anda akan tahu beberapa jumlah pajak yang harus Anda bayar dan kapan harus melakukannya. 4. Perencanaan keuangan yang lebih baik. Dengan informasi keuangan yang terdokumentasi dengan baik, Anda dapat merencanakan keuangan perusahaan yang lebih baik. Anda dapat mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan mengalokasikannya dengan bijak. Berikutnya contoh sistem akuntansi.
Terdapat berbagai jenis sistem akuntansi yang digunakan oleh berbagai jenis bisnis. Contoh sistem akuntansi termasuk adalah 1. Sistem akuntansi kas. Sistem ini mencatat semua transaksi kas dan bank. Biasanya digunakan oleh bisnis kecil dan transaksi sederhana. 2. Sistem akuntansi berpasangan. Sistem ini mencatat setiap transaksi 2 kali, sekali sebagai debit dan sekali sebagai kredit. Digunakan dalam akuntansi berbasis akrual. 3. Sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk mencatat dan melaporkan keuangan publik. Berikutnya, sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, standar akuntansi yang berlaku standar akuntansi keuangan atau disebut SAK yang mengacu pada International Financial Reporting Standard atau disebut IFRS. SAK berlaku untuk entitas bisnis di Indonesia dan digunakan sebagai panduan dalam penyusunan pelaporan keuangan. Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga pengawas standar akuntansi keuangan atau disebut DPSAK yang bertanggung jawab mengawasi dan mengembangkan SAK yang sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi di Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf apabila salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.